Bentangan danau nan permai dihiasi petak-petak sawah yang subur di sekitarnya. 44 kelokan jalan membelah lembah menuju Nagari Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Banyak warga menyandarkan kehidupan ekonominya pada Danau Maninjau. Mereka memelihara ikan di keramba yang tersebar di pinggiran danau. Dari biota danau ini pula, warga mengolahnya menjadi panganan dan oleh-oleh khas Maninjau. Melekatnya kehidupan warga dengan Danau Maninjau tercermin dari tradisi dan budaya yang bertahan turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi baraki-raki yang berlangsung setiap Ramadan. Baraki-raki merupakan pawai rakit hias di atas Danau Maninjau yang berlangsung di malam takbiran untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Dahulu, kelima jorong di Nagari Maninjau menjadi peserta festival baraki-raki. Namun Ramadan tahun ini hanya diikuti 3 jorong, yaitu Jorong Gasang, Jorong Pasar Maninjau atau Jorong Barkam, dan Jorong Kubu Baru. Sejak memasuki bulan suci, kesibukan melanda setiap jorong yang mengikuti festival baraki-raki. Seperti kesibukan warga di Jorong Gasang ini. Sejak awal Ramadan, Roni Amhar Nugraha sang wali jorong memimpin anak-anak muda di wilayahnya mempersiapkan rakit hias. Kegiatan ini berlangsung setiap hari sejak siang hingga sore menjelang berbuka puasa. Pekerjaan dilanjutkan malam hari setelah tarawih. Sudah 10 tahun Jorong Gasang absen, tidak mengikuti festival raki-raki. Baru tahun ini, Jorong Gasang ingin kembali menghidupkan tradisi nenek moyang ini. Saya membuat proposal untuk meminta bantuan atau sumbangan ke perantau dan dijalankan oleh para pemuda Jorong Gasang. Kalau dari yang kami kirim proposal atau bantuan itu, insya Allah tidak ada yang menolak. Kesibukan juga melanda para pemuda di Jorong Barkam. Biasanya kalau pembuatannya itu di awal puasa itu mereka sudah merancang. Ya istilahnya bagi-bagi kerja. Terus pembikinannya itu jadi dicicil. Bikin telong-telongnya, bikin hias-hiasan itu memang dari awal puasa itu udah mulai dikerjakan itu. Imam Marajo Masnur, ulama Maninjau yang juga guru agama, mengungkapkan tak ada catatan resmi kapan persisnya tradisi baraki-raki lahir di Maninjau. Tapi dari hasil kita tanya kepada tokoh-tokoh tua, udah ada sejak nenek moyang katanya. Berarti sejak dari dulu udah ada gitu. Sebetulnya adalah orang-orang tua kita dulu itu baraki-raki itu menggunakan beberapa sampan, 2 atau 3, 4 sampan, kemudian di lantai, dan itu mereka zikir di sana, ngaji, menyambut malam Lailatul Qadar. Dahulu, raki dibuat sangat sederhana. Kini, raki-raki berupa bangunan terapung yang terbuat dari susunan drum. Di atas rangkaian drum disusun lembaran-lembaran papan sebagai lantai. Bagian dasar raki-raki ini umumnya memiliki luas alas sekitar 8 sampai 10 meter persegi. Di atas raki-raki akan ditegakkan bagian inti raki yang disebut gome. Gome
umumnya berbentuk masjid, rumah gadang, atau jam gadang. Namun belakangan muncul pula variasi baru gome, seperti gome pada rakit Jorong Barkam yang berbentuk janur. Sementara Jorong Gasang bertahan pada gome berbentuk klasik yaitu kubah masjid. Sementara Jorong Gasang bertahan pada gome berbentuk klasik yakni kubah masjid. Jorong Gasang mengusung raki dengan gome replika Masjid Al-Ihsan. Masjid tua ini termasuk masjid legendaris di Maninjau lantaran masih mempertahankan arsitektur kubah aslinya. Untuk mempercantik tampilannya, bagian sudut raki-raki digantungkan aneka hiasan yang disebut telong-telong. Kalau yang telong-telong itu kan macamnya beraneka, tergantung dari karya atau seni anak-anak pemuda itu sendiri. Terus kalau bahannya dari bambu yang dirawit, terus nanti diikat sama kawat dan dibuat bentuk sesuka mereka atau yang bisa hasil karya mereka. Bagian penting lain dalam festival raki-raki adalah meriam yang akan berdentum mengiringi lajunya raki utama yang disebut raki gadang. Meriam bambu berbahan peledak karbit sudah disiapkan. Raki gadang dengan gome berbentuk masjid, rumah adat atau jam gadang, serta hadirnya dentuman meriam yang mengiringi perjalanan raki, dahulu merupakan gambaran dari perang Padri. Kalau dulu memang ada dilaksanakan kayak motif masjid itu adalah tokoh agama. Kemudian rumah adat itu tokoh adat, kayak menggambarkan perang Padri lah kayak gitu. Namun, kini festival raki-raki tak lagi mengangkat tema perang Padri. Bentuk gome tak lagi melulu rumah gadang dan masjid. Peran meriam juga tak lagi menggambarkan peperangan. Malam takbiran semakin dekat. Warga Maninjau pun bergegas menyelesaikan pembuatan raki-raki.